Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 12 IPA 4. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi PKI di Madiun. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan data diri kami terlebih dahulu. Nama saya Anjani Putri Sari Dewi, absen 4. Nama saya Gilang Maulana, absen 15. Nama saya Livitania, absen 19. Nama saya Mamutu Baisal Bara, 12 IPA 4. Nama saya Reza Febrian, absen 29. Nama saya Yasmini Paksinantin, absen 35. Yang pertama adalah latar belakang terbentuknya PKI. Latar belakang terbentuknya PKI itu karena Musso mengusung jalan baru untuk mendirikan Republik Soviet di Indonesia. Jadi di sini ada gambar Bapak Musso. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh Yasmin. Selanjutnya, latar belakang pemberontakan. Salah satu hal yang paling utama terjadinya pemberontakan di Madiun itu karena perjanjian Renville, di mana dalam perjanjian tersebut Indonesia sangat dirugikan. Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak kabinet Amir menjadi jatuh. Banyak sekali rakyat dan pemerintah yang menyalahkan Amir. Karena apa? Karena pada saat itu Amir yang menjadi perwakilan Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaannya, emangnya apa sih isi perjanjian Renville-nya? Nah, di sini saya akan membacakan isi perjanjian Renville tersebut. Yang pertama, Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. 2. RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. 3. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum RIS terbentuk. 4. Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum atau pemilu dalam bentukan konstitusi RIS. 6. Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Nah, dampak dari perjanjian Renville ini, dia tuh memiliki banyak hal buruk yang ditimbulkan bagi pemerintah Indonesia, makanya itu merugikan. Yang pertama, jadi wilayah Indonesia ini semakin sempit karena terbaginya wilayah-wilayah Republik Indonesia yang telah dikuasai oleh pihak Belanda. Terus, dengan ditimbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin tuh berakhir karena dianggap menjual negara terhadap Belanda. Terus jadinya diblokade lah itu perekonomian Indonesia secara ketata oleh Belanda. Terus selanjutnya juga Republik Indonesia harus memaksa menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk ke wilayah Republik Indonesia. Nah, yang terakhir, untuk memecah belah Republik Indonesia, Belanda membuat negara boneka antara lain Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Nah, jadi hasil perjanjian Renville ini memiliki banyak sekali dampak buruk bagi negara Republik Indonesia yang mengakibatkan Amir itu turun. Seperti itu. Selanjutnya adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PKI. Melakukan revolusi komunis, antara lain. Yang pertama, pengambilan kekuasaan di Madiun. Lalu, merebut ibu kota dan kota-kota kepresidenan di Madiun. Dan melumpuhkan serta menguasai alat pemerintah, militer, dan sipil. Yang terakhir, menyandra dan membunuh tokoh-tokoh negeri. PKI juga menyalurkan program-programnya melalui partai kiri legal seperti Gerindo dan mendorong partai politik membentuk Gabungan Politik Indonesia. PKI juga menarik simpatisan dengan cara membantu rakyat kecil dalam bentuk materi maupun secara moral. Jadi, saya akan mempresentasikan tokoh-tokoh yang mati dalam
G30 SPKI. Nomor 1 ada Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani dibunuh karena saat itu menolak usulan Partai Komunis yang menginginkan pembentukan Angkatan Kelima, yaitu dipersenjatainya buruh dan tani. Lalu nomor 2 ada Letjen Suprapto. Letjen Suprapto adalah perwira tinggi yang berseberangan dengan pemikiran pentolan PKI, yaitu DN Aidit, yang ngotot ingin mempersenjatai buruh dan tani dengan membentuk Angkatan Kelima. Karena alasan itulah Suprapto masuk dalam daftar jenderal yang harus dihabisi. Nomor 3 ada Letjen MT Haryono. Ia dibunuh karena vokal menentang PKI dan kroninya. Tak heran namanya pun masuk dalam daftar jenderal yang akan diculik. Nomor 4 ada Letjen Siswondo Parman atau Jenderal S. Parman. Dia sebenarnya dekat dengan PKI, mengingat tugasnya sebagai intelijen negara. Ia juga mengetahui kegiatan rahasia PKI. Namun saat ditawari bergabung dengan PKI, Jenderal kelahiran Wonosobo ini menolak paham komunis. Nah, yang memasukkan namanya dalam daftar jenderal yang ingin diculik itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Ir Sakirman. Sakirman ini merupakan salah satu petinggi PKI yang sering berselisih paham dengan adiknya. Nomor 5 ada Maijen DI Panjaitan. Nah, habis itu ada Maijen Sutoyo Siswo Miharjo. Terus Maijen Sutoyo Siswo Miharjo ini dihabisi karena dituding ikut membentuk Dewan Jenderal, sehingga namanya masuk dalam daftar perwira yang harus dihabisi. Selanjutnya ada Pierre Tendean. Pierre Tendean itu dibunuh karena ia mengaku sebagai Jenderal Ahmad Nasution. PKI mengira dia adalah Jenderal Nasution, lalu ia ditangkap dan dibawa ke lubang buaya. Habis itu ada Anumerta Katamso. Terus ada Infantri Anumerta Sugiono. Nah, habis itu selanjutnya nomor 10 ada Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satsuin Tubun. Nah, KS Tubun itu bertugas sebagai ajudan Yohanes Leimena, Menteri di Kabinet Presiden Soekarno. Rumah Leimena bertetangga dengan Jenderal Nasution. Saat pengepungan, KS Tubun mendengar suara tembakan. Ia pun melepas tembakan ke arah pasukan Cakrabirawa. Sayang karena kalah jumlah dan kalah senjata, tubuhnya pun diberondong peluru. KS Tubun gugur, namun tubuhnya tidak dibawa ke lubang buaya. Habis itu ada Ade Irma Suryani Nasution. Putri bungsu Jenderal AH Nasution ini menjadi tameng untuk ayahnya. Ia gugur setelah ditembak oleh tentara Cakrabirawa dari jarak dekat. Walaupun sudah dirawat selama 6 hari, nyawanya tidak tertolong. Gerakan separatis yang dilakukan oleh PKI di Madiun adalah berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan mendirikan Republik Soviet Indonesia yang pro terhadap Soviet dan pro terhadap komunis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, latar belakang gerakan ini terjadi dikarenakan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Jatuhnya kabinet tersebut disebabkan oleh kegagalannya perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Kemudian kabinet tersebut digantikan oleh kabinet baru yang dibuat oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Untuk merebut kembali kedudukannya, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Kemudian, Amir dan FDR bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin tersebut bernama Jalan Baru. Nah, apa aja sih usaha-usaha yang dilakukan oleh PKI
untuk menggulingkan pemerintahan RI. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Gilang sebelumnya, gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu pertama, mereka merencanakan untuk menguasai daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo dengan jalan agitasi demonstrasi dan aksi pengacauan lainnya. Kemudian mereka juga menculik dan membunuh tokoh-tokoh yang dianggap musuh dan dapat menghambat gerakan mereka ini. Lalu mereka juga mengadu domba kesatuan TNI yang ada di sana, termasuk divisi Siliwangi. Nah, ketika pemerintah RI sedang fokus untuk mengembalikan kembali keamanan di Surakarta dan mengirimkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan kembali keamanannya itu, ternyata PKI dan FDR ini bergerak ke arah timur dan menguasai kota Madiun di Jawa Timur. Mereka memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 dan mengumumkan pembentukan pemerintahan baru sehari setelahnya. Untungnya pemerintah RI berhasil menghentikan pemberontakan ini dan mengembalikan kembali keamanan secara menyeluruh di Madiun. Selanjutnya ada timeline atau lini masa yang dimulai dari dibentuknya Partai Komunis Indonesia hingga dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Yang pertama, PKI dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 dengan nama Partai Komunis Hindia. Dibentuknya PKI ini menjadikan PKI sebagai partai komunis pertama di Asia. Selanjutnya, setelah pemberontakan PKI pada tahun 1926 hingga 1927, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Karena dinyatakan sebagai partai terlarang, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan bergerak di bawah tanah. Hingga pada tahun 1935, pemimpin PKI, yaitu Musso, kembali dari pengasingan di Moskwa. Musso dengan kadernya menghidupkan kembali PKI dengan bergerak di berbagai front seperti Gerindo dan serikat-serikat buruh. Pasca menyerahnya Jepang pada Indonesia pada tahun 1945, PKI mulai muncul di politik Indonesia dan mencoba untuk mengambil peran dalam perjuangan kemerdekaan dari Belanda. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, PKI dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada PKI ilegal, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, PKI M. Joseph, dan Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia. 11 Agustus 1948 merupakan tanggal kembalinya Musso ke Jakarta setelah 12 tahun di Uni Soviet. Musso kembali ke Jakarta dengan membawa gagasan jalan baru dengan memadukan teori Marxisme-Leninisme dengan praktik revolusi Indonesia walau akhirnya dimusnahkan oleh pemerintahan Hatta. Pada tahun 1948 ini juga terjadi peristiwa Madiun setelah penandatanganan perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini juga membuka kesempatan pemerintah untuk memerintahkan unit gerilya dan milisi yang dipengaruhi oleh PKI untuk membubarkan diri. Namun kelompok militer PKI yang bertempatkan di Madiun menolak untuk bubar dan terjadi pembunuhan serta pemberontakan kekerasan. Sampai akhirnya TNI berhasil mengambil alih Madiun dengan ribuan kader partai terbunuh dan 36.000 dipenjara. Salah satu yang terbunuh adalah Musso, pemimpin PKI yang mencoba melarikan diri dari penjara. Selanjutnya pada tahun 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang dianut oleh Presiden Soekarno. Saat itu PKI berkembang dengan pesat dari 3.000 sampai 5.000 anggota pada tahun 1950 sampai menjadi 165.000 pada tahun 1904 dan 1,5 juta pada tahun 1959. Pada tahun 1955 PKI menjadi pendukung aktif Soekarno untuk rencana demokrasi terpimpin dan mulai masuk ke politik Indonesia pada pemilu tahun 1955. Pada tahun 1957, PKI melakukan perjuangan melawan para kapitalis asing dengan mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda.
Dari sinilah PKI jadi memiliki kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional. Tahun 1962, PKI mulai bergabung dengan pemerintah dan Aidit yang merupakan pemimpin PKI diangkat menjadi Menteri Penasihat. Hingga akhirnya pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30S akibat adanya gerakan-gerakan untuk menentang PKI yang dipelopori oleh Angkatan Darat. Pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Atas kejadian ini, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan tentara. Tentara menyalahkan upaya kudeta PKI dan mulai mengkampanyekan propaganda anti-komunis di Indonesia. Dan dalam pembersihan anti-komunis, diperkirakan 500.000 komunis dibunuh. Dengan cara ini, PKI secara efektif dihilangkan. Selanjutnya akan ada biografi M. Roem dan A.H. Nasution yang akan dibacakan oleh Livi Tania. Biografi M. Roem, lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, Hindia Belanda pada 16 Mei 1908. Roem menempuh pendidikannya di Sekolah Rakyat, HID, pada 1924, masuk Stovia di Jakarta. Pada 1927, setelah selesai pendidikan di Stovia, Roem melanjutkan ke AMS dan lulus tahun 1930. Setelah itu, Roem masuk Sekolah Tinggi Kedokteran GHS di Jakarta. Karena 2 kali gagal ujian, Roem berhenti belajar di GHS dan beristirahat selama 2 tahun. Pada 1932, Roem masuk RHS dan meraih gelar Master in Rechten. Roem aktif di organisasi, antara lain adalah Obligasi Jong Islameten tahun 1924 dan Sarekat Islam tahun 1925. Selama revolusi, ia adalah seorang delegasi Indonesia di Perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville. Pada tahun 1949, ia juga memimpin delegasi di Perjanjian Romroyen yang membahas batas Indonesia, yang ditandatangani tanggal 7 Mei tahun 1949. Roem pernah menjabat sebagai yang pertama, Menteri Dalam Negeri Kabinet Syahrir, yang kedua, Menteri Luar Negeri Kabinet Natsir, yang ketiga, Menteri Dalam Negeri Kabinet Wilopo, dan yang keempat, Wakil Perdana Menteri Kabinet Ali Sastrawatmojo yang kedua. Kata kunci dari semuanya adalah integritas. Baik kawan maupun lawan mempercayai integritas Roem. Biografi Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada tanggal 3 Desember 1918. Beliau merupakan jenderal idealis yang taat beribadah. Beliau dibesarkan dalam keluarga tani yang sangat beribadah. Ayahnya bernama Haji Abdul Halim Nasution, yang merupakan anggota pergerakan Sarekat Islam di Kota Nopan, dan ibunya bernama Zahara Lubis. Jenderal Abdul Haris Nasution merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Beliau gemar membaca. Beliau memulai pendidikannya di Hollands Inland School dan tamat pada tahun 1932. Beliau melanjutkan pendidikan menengahnya dan tamat pada tahun 1935. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru di Jogja. Pada tahun 1938, beliau meneruskan pendidikannya di AMS, bagian B di Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikannya dari Pulau Jawa, Abdul Haris Nasution menjadi guru di Bengkulu, kemudian Palembang. Profesi tersebut beliau lakoni selama 2 tahun. Roem aktif di organisasi, antara lain adalah Obligasi Jong Islameten tahun 1924 dan Sarekat Islam tahun 1925. Selama revolusi, ia adalah seorang delegasi Indonesia di Perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville. Pada tahun 1949, ia juga memimpin delegasi di Perjanjian Romroyen yang membahas batas Indonesia, yang ditandatangani tanggal 7 Mei tahun 1949. Roem pernah menjabat sebagai yang pertama, Menteri Dalam Negeri Kabinet Syahrir, yang kedua, Menteri Luar Negeri Kabinet Natsir, yang ketiga, Menteri Dalam Negeri Kabinet Wilopo, dan yang keempat,
wakil Perdana Menteri Kabinet Ali Sastrawatmojo yang kedua. Kata kunci dari semuanya adalah integritas. Baik kawan maupun lawan mempercayai integritas Roem. Di tahun 1940, Abdul Haris Nasution mendaftar prajurit di Sekolah Perwira Cadangan yang dibentuk oleh Belanda. Setelah lulus, beliau ditempatkan sebagai pembantu letnan di Surabaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.